pertanyaan saya adalah, apakah pelajaran-pelajaran di sekolah ini relevan? Ini janji pasar. 10 tahun dari sekarang, bahkan 7 tahun dari sekarang, 90% pekerjaan itu berhubungan dengan digitalisasi. Itu ya. Sekarang di sekolah, guru-guru masih ngomong ke siswanya, belajar kok dari Google. Ya kan? Jadi di satu sisi dalam 5 tahun ke depan kita 90% digitalisasi, tapi jangankan beradaptasi, kita resisten. Di sekolah itu banyak yang resisten terhadap digitalisasi. Mundur kita tuh dalam hal ini tuh. Jadi mental kita mental yang agak tersendat, dan ketika kita misalkan berpikir soal pendidikan, lagi-lagi bukan hal yang relevan, tapi mikirnya itu adalah kurikulum nanti gantinya begini, bukan kurikulum gantinya gimana. Sekarang era digitalisasi, gimana caranya menyatukan, mengkompromikan antara pendidikan formal dengan digitalisasi. Bisa nggak sih gitu? Kan gitu, bukan hanya perusahaan-perusahaan yang berjuang untuk menghadapi disrupsi dan kemudian mereka melakukan ini itu, ya bukan, please lah. Kita terbuka pada sesuatu yang aktual, yang sekarang update gitu. Bukan menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau kemudian terhenti di situ hanya gara-gara itu didoktrinkan kepada kita gitu. SD kita belajar Pangeran Diponegoro, SMP kita belajar Pangeran Diponegoro, SMA kita belajar Pangeran Diponegoro. Kenapa begitu? Karena pelajaran itu doktrin. Itu tidak akan memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem pendidikan kita, terhadap nasib pendidikan kita di masa depan. Kan kalau misalkan kita ngelamar ke BUMN atau ngelamar ke Indomaret, kan nggak pernah ditanya sama HRD, Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa? Nggak ditanya itu. Ketika kita menikah sama penghulu nggak ditanya, ayo Pangeran Diponegoro, kan nggak juga. Jadi relevansinya terletak di mana? Relevansinya terletak pada bahwa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda adalah betapapun dia tahu bahwa kekuatannya lebih lemah daripada musuh, tetapi beliau berani melawan dan tahu nasibnya, tetapi berani melawan. Karena apa? Karena ada perjuangan, ada ideologi yang harus dipertahankan, ada kekuatan yang harus dirawat. Betapapun dia tahu pesimis, dia akan kalah misalkan, tapi dia tetap lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjuangan. Bisakah kita mengambil pemaknaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisakah siswa-siswa kita itu didoktrin bukan untuk mengetahui Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, tapi untuk didoktrin bahwa kalian itu hidup berdiri melangkah di atas genangan darah para pahlawan yang telah mengorbankan dirinya buat kehidupan kalian menjadi lebih baik.